Sapalangit kembali memasang kuda-kuda dengan kokoh, tapi kali ini kedua kakinya dia rentangkan, sementara kedua tangannya berputar-putar di udara. Sebentar kemudian, tiba-tiba saja jari-jari tangan Sabalangit berubah menjadi berwarna hitam. Sejenak Kameswara terpaku melihat hal itu, tapi setelah itu tubuh Kameswara melanting ke udara. Dan sesaat kemudian, begitu dia mendaratkan kakinya ke tanah, tiba-tiba saja tubuhnya berubah menjadi 3 orang. Rupanya Kameswara telah menerapkan ajian Kakang Kawah Adiari-ari. Bagaimana Kiai Sabalangit? Apakah kau mampu menghadapiku? Sekarang aku telah berubah menjadi 3 orang. Keparat, rupanya kau menguasai ajian Kakang Kawah Adiari-ari. Oh, rupanya kau sudah mengenal ajian itu. Bagus. Dengan begitu kau akan segera tahu permainanku. Kau pikir aku takut atau kalah menghadapi ajian seperti itu? Anak muda, bagiku ajian seperti itu tidak punya apa-apa. Tanganku ini sekarang dia telah berwarna hitam, dan itu artinya ajian wajah taksaka akan segera menghancurkan tubuhmu, anak muda. Jangankan hanya tergores, tersentuh saja oleh tanganku ini, maka racun itu dengan cepat akan menggerogoti kulit tubuhmu. Ayo kita mulai lagi, bocah bau kencur. Hop, hop. Sabalangit memang seorang pendekar tua yang keji. Tangannya yang sekarang telah berlumur racun wajah taksaka menyambar-nyambar, seakan-akan tidak memberi kesempatan bagi Kameswara untuk balas menyerang. Tubuh Kameswara yang sekarang menjadi 3 nampak berkelip ke sana kemari karena serangan gencar itu. Ayo, balaslah seranganku, anak muda. Kenapa kau hanya berkelit ke sana kemari? Bukankah sekarang kau telah menjadi 3 orang? Ternyata kepandaianmu hanya sekian saja. Atau karena kau takut menyentuh tanganku ini? Bagus. Kalau kau memang takut, dengan begitu aku akan dengan mudah mendesakmu sampai kau sama sekali tidak berdaya. Terlalu banyak mulut kau orang tua. Kalau kau memang sanggup melukai tubuhku, ayo lakukanlah. Sejak dari tadi seranganmu sama sekali tidak ada yang berhasil menyentuh kulitku. Apakah itu yang dinamakan hebat? Baiklah. Rupanya aku memang harus membuktikan kata-kataku. Nah, terimalah seranganku ini. Rupanya Sabalangit benar-benar membuktikan kata-katanya. Dada Kameswara berhasil dirobek oleh kukunya. Dan seketika itu juga, kedua wujudnya yang lain lenyap dari hadapan Sabalangit. Kening Kameswara berkerut menahan pedih akibat cakaran itu. Sementara Haryo Panumping yang telah mengetahui kehebatan ajian wajah taksaka itu, hatinya jadi berdebar. Kemudian dia segera melangkah untuk mendekati Kameswara. Tunggu, Panumping. Lebih baik diamlah di tempatmu. Tapi Empu, Kameswara butuh bantuan. Cakaran Sabalangit cukup berbahaya. Saya sudah mengetahui kehebatan ajian wajah taksaka itu. Aku mengerti. Tapi belum tentu Kameswara akan mati oleh racun itu. Seandainya kita mendekati Kameswara, tentunya Sabalangit pun tak akan tinggal diam.
dia pasti akan menyerang kita. Kameswara, entah apa jadinya setelah kau kena cakaran Sabalangit. Mudah-mudahan saja racun itu dapat kau lawan. Karena aku tahu kau telah minum air suci itu. Kalau saja kau tak dapat melawan racun itu, maka nasibmu akan seperti pohon yang pernah dilukai Sabalangit. Sungguh malang sekali nasibmu, anak muda. Luka akibat cakaran tanganku itu sebentar lagi akan mengantarkan nyawamu ke arah gerbang kematian. Siapapun tidak akan pernah luput dari maut jika aku sudah menggunakan ajian wajah taksakaku. Sekarang kerahkan keris pusaka itu. Kemudian bersiap-siaplah untuk menghirup darahmu. Tubuh Kameswara bergetar hebat menahan pengaruh racun itu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja Kameswara kembali merasakan hawa panas dari dalam tubuhnya. Dan sebentar kemudian, dia pun sudah bangkit berdiri lagi. Rupanya racun yang bersarang di dadanya dapat dikalahkan oleh kekuatan dari air suci itu. Jangan dulu kau merasa bangga dengan apa yang kau lakukan, Sabalangit. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau dapat terhindar dari racun wajah taksakaku. Ajian wajah taksakamu memang mengerikan, Kiai. Tapi bagiku ternyata racun itu tidak berarti apa-apa sama sekali. Bangsat, aku tidak percaya. Kau boleh tidak percaya, karena matamu buta. Seandainya saja kau dapat melihat, maka kau akan terkejut. Karena goresan yang berhasil kau lukai di dadaku lenyap tanpa bekas. Ternyata khasiat air suci yang mengalir di tubuhku benar-benar luar biasa. Kameswara, sudah beberapa kali kau dapat lolos dari maut. Aku rasa sekaranglah saatnya aku keluarkan seluruh ajianku untuk membunuhmu. Keluarkanlah, orang tua bodoh. Dan sekarang pun saatnya aku harus membalas seranganmu. Kameswara mundur beberapa tapak untuk mengambil jarak. Setelah jarak yang diperhitungkannya tepat, dia pun segera menarik napas dalam-dalam. Dan sebentar kemudian, nampak kedua bibirnya bergetar. Sudah saatnya aku harus membalas serangannya dengan menggunakan ajian raga baja. Jagat ganti ketlat cacah papat. Bakal dadi saksi. Manteping angen-angen. Ingsun matek aji roko bojo. Ajur mumur tanpa wendo. Setelah merapal ajian itu, Kameswara segera mengacungkan kedua tangannya ke atas. Dan sebentar kemudian, terlihatlah asap mengepul dari jari-jarinya. Dan setelah itu, Kameswara melesat menerjang Sabalangit. Untung saja Sabalangit segera menghindar. Kalau saja dia tidak menghindar, mungkin tubuhnya sudah hancur seperti bongkahan batu yang diterjang Kameswara. Sabalangit kemudian buru-buru berdiri kembali sambil memasang kuda-kudanya. Untung saja kau menghindar, orang tua keparat. Kalau tidak, maka kau tidak akan merasakan nikmatnya dunia ini. Apakah kau masih tetap bersikeras untuk tetap melawanku? Pantang bagi Sabalangit menghindar begitu saja sebelum segala apa yang diinginkannya berhasil. Jadi kau tetap menginginkan keris pusaka ini dan darahku? Ya, biar bagaimanapun juga, keris pusaka itu harus menjadi milikku. Dan juga darahmu yang telah bercampur air suci itu. Aku kira saatnya aku mengeluarkan ajian pamungkasku. Iya, itulah yang aku inginkan. Keluarkanlah ajian pamungkasmu. Aku selalu siap menandingimu.
Tidak kusangka Kameswara jadi luar biasa begitu, Dewa Hastu. Ya, aku pun tidak menyangka. Kurasa semua itu terjadi akibat air suci yang diminumnya. Ya, aku rasa demikian. Beberapa hari yang lalu, aku melihat dia seperti seorang pemuda biasa yang tidak mempunyai banyak kelebihan. Tetapi sekarang, Kameswara mengalami loncatan ilmu kanuragan yang jauh ke depan. Benar-benar luar biasa pemuda itu. Ya, Dewa Hastu. ya, Bu. Apakah ajian Rogo Bojro adalah ajian milik perguruanmu? Benar, Bu. Kameswara memiliki ajian itu karena aku yang telah mewariskannya. Pantas saja Kameswara dapat memilikinya. Dan yang lebih mengagumkan dari pemuda itu, ia dapat mengimbangi permainan Sabalangit. Ya, benar, Bu. Lihat, Bu. Nampaknya Sabalangit ingin mengeluarkan ajian pamungkasnya. Benar saja apa yang dikatakan Biku Dewa Hastu. Rupanya Sabalangit tengah merapal ajian pamungkasnya. Sementara Kameswara masih berdiri menantang dengan tatapan mata yang tajam. Anak muda, gunakan kembali ajianmu itu. Aku mau tahu, apakah ajian yang kau miliki itu dapat mengimbangi ajianku? Aku memang akan tetap menggunakan ajian raga bajraku untuk menghancurkan tubuhmu. Rasanya aku sudah muak meladenimu, orang tua. Kau memang tidak pantas untuk hidup di jagat ini. Apalagi untuk memiliki keris pusaka ini. Kebosananmu memang akan terbukti, anak muda. Tapi kali ini yang tersungkur adalah kau. Karena aku akan menggunakan ajian Wija Arum. Kehebatan ajian Wija Arum yang kau miliki ini adalah ia dapat mengisap kemampuan ajian musuh yang dimilikinya. Dan sebentar lagi, seluruh kemampuan yang kau miliki akan kuhisap. Sampai benar-benar kau tidak memiliki apa-apa sama sekali. Kembali suasana menjadi tegang. Dan kembali keduanya saling berhadapan untuk siap-siap menyerang. Perlahan Sabalangit mundur beberapa tindak. Begitu juga dengan Kameswara. Keduanya sekarang saling tatap. Desahan napas tertahan mulai terdengar dari kedua tokoh ini. Dan sebentar kemudian, ledakan keras terdengar dengan hebat akibat benturan tangan dari kedua tokoh ini. Namun anehnya, keduanya tidak terpental. Bahkan sekarang, kedua telapak tangan Kameswara saling tekan dengan kedua telapak tangan Sabalangit. Tubuh keduanya nampak gemetar, dan rupanya... Empu, apakah Kameswara akan mampu menghadapi Sabalangit? Kelihatannya keadaannya sangat mengkhawatirkan. Kita harus membantunya, Empu. Jangan, Panumping. Kita tidak boleh membantunya. Yang sedang terjadi ini adalah perang tanding. Tapi Kameswara pasti kalah menghadapi orang itu, Empu. Belum tentu, Panumping. Kameswara telah minum air suci. Siapa tahu kekuatan air itu dapat membantu daya tahan tubuhnya. Saya benar-benar mencemaskan anak itu. Mana kehebatan yang kau banggakan itu, pemuda sombong? Kau akan segera mati di tanganku. Karena aku tidak akan melepaskan cengkeramanku ini. Dan perlahan-lahan, seluruh kehebatan yang kau miliki akan mengalir ke tanganku. Ayo merontalah terus, Kameswara. Sampai kapanpun usahamu akan sia-sia.
Tanganku sekarang mulai merasakan getaran panas. Dan itu artinya sebentar lagi seluruh ilmu yang kau miliki akan berpindah ke tanganmu. Sekalipun tangan Kamaswara terasa ngilu sekali akibat hisapan ajian Sabalangit, tetapi wajah Kamaswara biasa-biasa saja, tidak menunjukkan bahwa dia menderita hebat. Sabalangit terus tertawa sambil terus mencengkram telapak tangan Kamaswara. Bagaimana rasanya anak muda? Sekarang tubuhku terasa segar. Bahkan tenaga yang kumiliki seolah-olah bertambah besar. Anak muda, tetaplah bertahan terus sampai nanti seluruh tenaga dan ilmu yang kau miliki berpindah padaku. Merontalah terus untuk melepaskan tanganmu. Semua itu hanya akan sia-sia saja. Sabalangit masih mencengkram tangan Kamaswara. Bahkan kali ini cengkramannya semakin kuat. Sementara Kamaswara nampak mulai lemah. Dia seakan-akan tak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya bisa menahan rasa ngilu yang terasa di sekujur tubuhnya. Setelah beberapa saat, Kamaswara merasakan hal itu. Kemudian dia mencoba untuk meronta. Tapi apa jadi? Sabalangit malah menghentakkan ke tangannya. Percuma, anak muda. Sekarang kau sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Tidak ada gunanya kau terus-menerus meronta seperti ini. Empu, apakah kita akan membiarkan Kameswara tersiksa seperti itu? Kita harus membantunya, Empu. Sebelum segalanya terlambat. Lihat saja, Kameswara seolah-olah tidak berdaya menghadapinya, Empu. Panumpi, Kameswara bukan tidak berdaya, tapi ia justru tengah melawan kekuatan Sabalangit. Sekalipun tenaganya terhisap oleh Sabalangit, tetapi tenaga yang keluar dan mengalir dari dalam tubuh Kameswara tak akan ada habis-habisnya, Panumping. Kalau Kameswara masih mempunyai tenaga dalam yang banyak, kenapa ia kelihatan seperti orang yang tidak berdaya? Empu lihat sendiri. Panumping, sebaiknya kau tenang saja. Lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Biar bagaimanapun, kita tidak boleh campur tangan dalam perang tanding ini. Kita harus menghormatinya, Panumping. Empu, apakah dengan menghormati perkelahian ini, lantas kita akan membiarkan Kameswara tewas? Kau lihat sekarang, Panumping. Kameswara kelihatan tengah berusaha untuk bangkit dan melawan kekuatan Sabalangit. Lihatlah baik-baik, Panumping. Sekalipun Sabalangit mampu menghisap tenaga Kameswara, biar bagaimanapun, daya tampung tubuhnya ada batasnya. Karena tubuh Sabalangit ibarat sebuah wadah. Kemampuan wadah cukup terbatas untuk menampung sebuah benda. Begitu juga dengan Sabalangit. Daya tampung tubuhnya untuk menampung tenaga Kameswara yang dihisapnya pasti ada batasnya. Sementara Kameswara sendiri, tenaganya tak akan ada habis-habisnya, Panumping, karena kekuatan air suci itu. Benarkah demikian, Bu? Oh, Sang Yang Agung, lindungilah Kameswara dan berikanlah kekuatan agar ia mampu menghadapi Sabalangit. Ternyata benar apa yang dikatakan Empu Gandring. Entah bagaimana, tiba-tiba saja Sabalangit menjadi tegang.
tangannya nampak gemetar. Dia seakan-akan tidak mampu lagi menampung tenaga Kamaswara yang dihisapnya. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba saja tubuhku terasa panas dan tanganku gemetar? Apa yang terjadi ini? Oh, gila. Dadaku sekarang terasa sesak. Seolah-olah ada kekuatan yang menekan paru-paruku. Apa yang dilakukan anak muda ini? Keparat. Aku harus melepaskan cengkraman tanganku. Kalau tidak, kekuatan anak muda ini akan menjebol dadaku. Kenapa tanganku jadi sukar dilepaskan? Langit mencoba melepaskan cengkraman tangannya sendiri, tapi apa yang terjadi? Rupanya tangannya sukar sekali untuk dilepaskan. Kekuatan dua tenaga rupanya jadi saling dorong. Tubuh Kamaswara yang semula kelihatan lemah, tiba-tiba saja berangsur-angsur menjadi pulih kembali. Tiba-tiba saja tenagaku jadi pulih kembali. Aneh. Apa yang terjadi sebenarnya ini? Dan kekuatan tenagaku seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Sabalangit kelihatan tersiksa sekali. Kalau begitu, inilah saatnya aku harus membalas. Keparat. Apa yang kau lakukan terhadap diriku, anak muda? Aku tidak melakukan apa-apa, kecuali hanya menahan hisapan tenagamu. Tidak mungkin. Jangan coba-coba bermain curang, kau keparat. Aneh. Kenapa kau bicara begitu? Nada bicaramu seolah-olah seperti orang yang ketakutan. Bangsat. Sabalangit bukanlah seorang pengecut. Kau telah berbuat curang, anak muda. Berbuat curang? Lihat baik-baik, orang tua. Apakah benar aku telah berbuat curang? Aneh. Bagaimana mungkin aku bisa berbuat begitu, sementara kedua tanganku masih kau cengkram? Sayang sekali matamu buta. Seandainya kau bisa melihat, kau akan tahu bahwa aku benar-benar tidak berbuat curang. Lepaskan tanganku, anak muda. Lepaskan. Dadaku terasa sesak sekali. Dan sekujur tubuhku jadi panas luar biasa. Lepaskan tanganku, Kameswara. Hei, kenapa kau berteriak-teriak minta dilepaskan? Bukankah kau yang mencengkram tanganku? Lepaskan saja sendiri. Bangsat, jangan mempermainkan aku, Kameswara. Cepat kau lepaskan tanganku kalau kau ingin selamat. Masih saja kau mau mengancamku, padahal kau sekarang dalam keadaan tidak berdaya. Kiai Sabalangit, aku tidak akan melepaskan cengkraman ini. Aku mau tahu sampai sejauh mana kau bisa bertahan. Bukankah tadi pun kau biarkan aku tersiksa? Nah, sekarang rasakanlah bagaimana tersiksanya jika kau diperlakukan seperti itu. Bangsat! Kau Kameswara! Lepaskan jari-jari kau!
Sapalangit benar-benar tersiksa menerima tenaga yang dihisapnya cukup berlebihan. Tubuhnya sampai terguncang-guncang karena berusaha untuk melepaskan cengkramannya sendiri. Sementara orang-orang yang berada di tempat itu kelihatan tercengang melihat apa yang terjadi di hadapannya. Haryo Panumping dan Ki Ageng Pesanggaran yang semula cemas sekarang nampak mulai agak tenang. Sapalangit terus berteriak-teriak sambil meronta-ronta liar. Sementara Kameswara yang melihat hal itu hanya menatapnya dengan tenang. Lepaskan tanganku, Kameswara. Lepaskan Kameswara. Jangan biarkan aku tersiksa seperti ini. Dadaku terasa sesak sekali dan tubuhku panas. Lepaskan aku, Kameswara. Menyedihkan sekali keadaanmu, Sapalangit. Ternyata siksaan yang kau terima lebih parah dari apa yang kualami. Kalau saja aku yang tersiksa seperti ini, mungkin kau akan tertawa, bahkan mungkin akan langsung membunuhku. Untungnya yang mengalami siksaan ini adalah kau. Jadi aku hanya bisa memandangmu dengan perasaan iba. Lepaskan cengkraman ini, Kameswara. Kau memang hebat. Kau memang seorang pemuda yang luar biasa, Kameswara. Cepatlah kau lepaskan tanganku. Aku tidak kuat lagi menahan sesak nafas ini, Kameswara. Aku merasa tersiksa sekali. Setelah beberapa saat Kameswara membiarkan Sapalangit tersiksa, akhirnya Kameswara pun merasa iba. Kemudian secara diam-diam, dia pun menyalurkan tenaganya ke dalam kedua tangannya. Dan sebentar kemudian, Kameswara pun menghentakkan kedua tangannya. Sapalangit terpental beberapa tombak ke belakang. Sementara Kameswara masih dalam keadaan tegak berdiri. Wajah Sapalangit nampak pucat. Perlahan dia mencoba untuk bangkit. Sementara Kameswara masih tetap memandangnya dengan tatapan tajam. Bagaimana, Kiai Sapalangit? Apakah kau masih penasaran untuk melawanku? Barat kau, Kameswara. Aku tidak terima penghinaan ini. Seharusnya kau berterima kasih padaku, Kiai. Karena aku tidak membunuh. Tapi kenapa justru kau merasa terhina atas kebaikanku tadi? Kebaikan macam apa? Bagiku itu adalah penghinaan. Sebaiknya sekarang kita bersiap-siap untuk bertarung kembali. Jadi sekarang kau sudah merasa kuat kembali. Lalu apakah sudah kau pikirkan masak-masak untuk bertanding denganku kembali? Kiai Sapalangit, sebaiknya menyingkir saja. Karena aku tahu hasilnya akan percuma. Kau bukan lawanku. Bangsat, jangan banyak mulut. Kenapa tubuhku jadi terasa ngilu semua? Dan tenagaku seakan-akan kandas begitu saja. Sudah kukatakan percuma kau melawanku, Kiai Sapalangit. Lihatlah tubuhmu sekarang. Keadaanmu begitu menyedihkan sekali. Dan wajahmu nampak pucat. Kiai Sapalangit, sebaiknya urungkan saja niat busukmu untuk memiliki keris pusaka ini. Dan sekarang pergilah, tinggalkan tempat ini. Bangsat. Baiklah. Sekarang aku mengaku kalah. Tapi nanti
Ingat-ingat saja baik-baik peristiwa ini, Kameswara. Suatu saat aku akan membuat perhitungan kembali denganmu. Akan kubayar semua hutang-hutang ini. Akhirnya karena merasa tidak mampu untuk melawan Kameswara kembali, Sabah Langit pun melesat meninggalkan tempat itu.